Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur di mana kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, memuji, dan memuliakan Engkau. Berikan kami hati yang tenang Tuhan, supaya kami bisa melakukan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Engkau, sertai mulai dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita masuk hukum Taurat ya. Minggu ini kita masuk ke hukum Taurat yang keempat. Kita sama-sama mengucapkan ya. Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan semesta langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Baiklah adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kiri kanan kepada Tuhan sambil bangkit berdiri. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya. Kita mau mengucapkan doa pengakuan iman. Sama-sama kita mengucapkan ya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke pengumuman. Pengumuman ini dicatat ya. Pengumumannya ini juga berlaku untuk semua kelas. Jadi pengumuman ini kita menghafal doa pengakuan iman rasuli. Itu bisa bentuk video, boleh dikirim sama kakak Ayu ya, atau sama grup-grup orang tua. Oke, ditunggu ya semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi menyenangkan.
Shalom anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak berharap semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada saat ini selalu dalam lindungan Tuhan dan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita melipat tangan, menutup mata, dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat kehidupan yang Engkau berikan kepada kami semua. Pada saat ini, kami anak-anak sekolah minggu sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berkati hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami lakukan. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam Ayub 1 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Kakak akan bacakan untuk kita semua, adik-adik mendengarkan dengan baik ya. Di bawah perikop, kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang kakak sayangi, tema kita pada hari ini adalah kesalehan Ayub. Nats atau ayat Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang seorang yang bernama Ayub. Nah, siapakah Ayub itu? Kakak akan menceritakannya kepada adik-adik semua. Di sebuah tempat yang bernama Tanah Uz, ada seorang laki-laki yang bernama Ayub. Ayub seorang yang sangat jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan selalu menjauhi kejahatan. Ayub adalah orang yang terkaya di daerah itu. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan pekerja dalam jumlah yang sangat banyak. Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub sangat menyayangi anak-anaknya. Akan tetapi, karena anak-anak Ayub merasa orang tuanya sangat kaya dan berkuasa, maka anak-anak Ayub sering menghabiskan harta ayahnya dengan berfoya-foya dan berpesta pora. Karena Ayub adalah seorang yang saleh, Ayub senantiasa menguduskan anak-anaknya setelah selesai berpesta. Ayub tidak mau anaknya hidup di dalam dosa, sehingga setiap hari Ayub selalu mendoakan anak-anaknya dan mempersembahkan kurban sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan. Begitulah cara Ayub menjaga dirinya dan keluarganya untuk selalu hidup saleh. Baiklah anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti Ayub, semua anak-anak sekolah minggu perlu belajar untuk hidup saleh. Meskipun banyak sekali yang dapat membuat kita tergoda pada hal yang tidak baik. Misalnya, percakapan yang kotor, berbohong, mencuri, mencontek, dan masih banyak yang lainnya.
Sebagai anak sekolah minggu, kita tidak boleh terpengaruh untuk hal yang tidak baik. Tapi kita harus tetap taat, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan beribadah. Selain itu, kita juga perlu menolong apabila ada teman kita, saudara kita, adik atau kakak kita agar terhindar juga dari hal yang tidak baik. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendoakan dan menegur teman atau saudara kita yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Anak-anak sekolah minggu yang kakak sayangi, hari ini kita belajar untuk menjaga hidup kita dari perbuatan dosa dan hidup saleh seperti Ayub. Memang tidak mudah, tapi kakak yakin kalau kita memohon kekuatan dari Tuhan, pasti semua anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bisa melakukannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat kepada kita semua untuk selalu dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa tetap jadi anak yang saleh. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, menjadikan semua anak-anak sekolah minggu anak-anak yang mampu menjaga dirinya untuk tetap hidup kudus. Kami yakin dan percaya Bapa yang menyertai setiap anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengucapkan persembahan. Kita berikan persembahan yang sesuai dengan Tuhan ya. Kita nyanyikan Jangan Lelah. Kami semangat ya adik-adik. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.